Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan sistem transportasi jalan. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, sebaiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Widya Rosmayani, notar 2202374. Langsung saja, yang pertama pengertian ATCS. Area Traffic Control System atau yang lebih dikenal dengan istilah ATCS adalah suatu sistem pengandalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan. Selanjutnya, tujuan ATCS yang pertama mengurangi kemacetan. ATCS dapat mengatur waktu lampu lalu lintas secara responsif dan terkoordinasi sehingga dapat mengurangi kemacetan di persimpangan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. ATCS dapat menghemat waktu tempuh kendaraan sehingga dapat meningkatkan efisiensi transportasi. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan lalu lintas. ATCS dapat memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan tamu kenegaraan. Hal ini dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan. ATCS dapat memberikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jalan. Selanjutnya, fungsi ATCS yang pertama mengumpulkan data lalu lintas. ATCS dapat mengumpulkan data lalu lintas seperti jumlah kendaraan, waktu tempuh, dan waktu lampu lalu lintas. Yang kedua, mengintegrasikan sistem lalu lintas, yang mana ATCS dapat mengintegrasikan sistem lalu lintas seperti sistem informasi lalu lintas dan sistem manajemen parkir. Yang ketiga, meningkatkan ketertiban lalu lintas. Di sini ATCS dapat memberikan informasi pengaturan lampu lalu lintas kepada pengguna jalan sehingga dapat meningkatkan ketertiban lalu lintas. Selanjutnya, komponen hardware dan software. Komponen hardware yang pertama, sensor lampu lalu lintas. Digunakan untuk mengumpulkan data lalu lintas seperti jumlah kendaraan, kecepatan kendaraan, dan arah pergerakan kendaraan. Yang kedua, perangkat pengontrol. Digunakan untuk memproses data lalu lintas dan mengatur waktu lampu lalu lintas. Yang ketiga, peralatan komunikasi. Digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen ATCS. Selanjutnya, komponen software, yang mana yang pertama, sistem kontrol lalu lintas digunakan untuk mengatur lampu lalu lintas. Yang kedua, sistem informasi lalu lintas digunakan untuk perangkat pengontrol menampilkan informasi lalu lintas kepada pengguna jalan. Yang ketiga, sistem manajemen data digunakan untuk peralatan komunikasi, mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data lalu lintas. Selanjutnya, komponen orang. Komponen orang ATCS terdiri dari orang-orang yang terlibat dalam perencanaan, desain, implementasi, dan operasi ATCS. Komponen orang tersebut meliputi yang pertama perencanaan, bertanggung jawab untuk menentukan kebutuhan ATCS dan untuk mengembangkan rencana ATCS. Yang kedua, desainer. Desainer bertanggung jawab untuk merancang komponen hardware dan software ATCS. Yang ketiga, pembuat. Pembuat bertanggung jawab untuk memproduksi komponen hardware dan software ATCS. Yang keempat, penyediaan layanan yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan mengoperasikan ATCS. Dan yang kelima, pengguna. Orang-orang yang menggunakan ATCS termasuk pengguna jalan, petugas lalu lintas, dan petugas pemelihara. Implementasi ATCS terpusat. Menggunakan suatu pusat kontrol untuk mengatur waktu lampu lalu lintas di sebuah persimpangan. ATCS terdistribusi. ATCS terdistribusi menggunakan beberapa pusat kontrol yang mengatur waktu lampu lalu lintas di wilayah tertentu. Yang ketiga, terintegritas, yang mana mengintegrasikan ATCS dengan sistem lalu lintas lain seperti sistem informasi dan sistem manajemen parkir. Berikut dan beberapa faktor internal dan eksternal. Yang internal, kualitas data lalu lintas, kualitas algoritma kontrol lalu lintas,
dan kualitas perangkat keras dan perangkat lunak. Sedangkan faktor eksternal yang pertama, kondisi lalu lintas, keadaan darurat, dan perkembangan teknologi. Cara pengendalian faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama, meningkatkan kualitas data lalu lintas, yang kedua, meningkatkan kualitas algoritma kontrol lalu lintas, yang ketiga, melakukan pembaruan teknologi, yang keempat, meningkatkan kualitas perangkat keras dan perangkat lunak, dan yang keempat, 5. Mengembangkan fitur-fitur untuk menangani keadaan darurat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.